Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ingin melakukan Excel break untuk anggur-anggur saya yang telah mulai tumbuh setelah fondasi pruning. Nah, untuk yang belum tahu apa itu Excel break adalah menahan laju pertumbuhan tanaman. Jadi kita menghentikan pertumbuhan pucuk di cabang-cabang tersier ini. Nah, di sini kita bisa lihat tersiernya termasuk serempak ya, nggak ada yang stuck. Tapi ada yang cenderung lebih subur. Nah, terus ada yang pertumbuhannya lebih lambat. Itu hal yang normal ya teman-teman. Nah, supaya nanti yang kecil-kecil ini bisa menyusul seperti teman-temannya ini tingginya. Nah, kita harus melakukan yang namanya Excel break, menahan laju pertumbuhan. Nah, misalnya yang untuk tersier ini untuk pohon jenis harol, ini tanaman saya ini harol ya, ini bisa ditahan di 12 daun ke atas. Nah, biasanya saat saya melihat kebun, pas lagi di kebun itu kita lihat di sini, kalau sudah 12 daun atau 14 daun ya kita langsung hentikan aja pucuknya. Asal sudah melewati 12 daun kita potes saja pucuknya. Misalkan ini 15 daun, nah nggak harus di sini potong gitu, nggak harus ya, tapi kita hentikan pucuknya aja, karena kan kita nggak setiap hari ke kebun. Jadi pas kita lihat langsung di Excel break asal sudah melewati 12 daun. Nah, begitu juga dengan cabang yang di sebelah sini. Nah, ini sudah saya Excel break juga. Terus ini normal ya teman-teman. Setelah kita Excel break, memang akan tumbuh lagi tunas air di sebelahnya. Ini juga nanti akan kita Excel break. Misalkan sekarang juga bisa. Nah, kita bisa lihat di sini ada daun pertama, kita sisakan satu daun yang ini. Jadi kita potes yang ujungnya. Nah, ini nanti akan tumbuh jadi satu daun. Dan nanti setelah ini tumbuh bakalan ada tunas air yang tumbuh lagi. Nah, tersier yang tumbuh lagi itu nanti kita juga sisakan 2 daun. Jadi di tunas air ini satu daun, maaf. Jadi tunas air ini jadi ada 2 daun. Nah, kita Excel break yang sebelah sini lagi. Nih. Karena kebetulan pas kita lagi di kebun, jadi kita Excel break aja langsung. Nggak usah nunggu memanjang. Seperti ini satu daun. Tapi daunnya masih kuncup, nggak masalah. Nah, tunas air yang di bawahnya ini juga sama. Nih, kita Excel break di sini. Oke, tersisa satu daun. Kemudian yang di bawahnya juga kita sisakan satu daun. Terus yang ini juga semuanya ya, tunas air yang ada di batang tersier kita sisakan satu daun. Supaya ini nggak memanjang, karena kita nggak perlu cabang tunas air di sini. Jadi kita cuman menahan nutrisi. Nih, supaya tetap jalan di sini, dan di sini kita stop juga. Nanti nutrisinya akan lari ke sini. Karena seperti yang kita tahu, hormon pertumbuhan itu larinya ke pucuk terus ya. Ketika pucuknya dihentikan, dia akan kembali mencari pucuk yang lain. Jadi pucuk yang tertinggal nantinya akan tumbuh subur juga. Nanti tingginya akan sama dan merata. Itu harus dilakukan konsisten. Ketika kita nggak rajin Excel break, nanti bisa-bisa pertumbuhannya lari ke cabang-cabang tunas air yang ini. Misalnya ini malah lebih vigor gitu. Itu sudah biasa ya. Memang seperti itu. Jadi memang kita harus rajin Excel breaknya. Ini seperti ini nih. Ini tunas air yang di tersier kita sisakan satu daun. Sebelah sini juga sama seperti tadi ya. Nah, semua tunas air yang di tersier tuh sisakan satu daun. Seperti ini. Ini juga. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi untuk tersiernya kita batasi
di atas 12 daun ya, kita potong. Terus kalau tumbuh lagi kita axle break lagi, sisakan 1 daun. Dan tunas air yang di tersier ini kita sisakan 1 daun juga di axle break semuanya, supaya cabang yang masih tertinggal nanti ini bisa menyusul, tingginya sama. Dan itu sudah terbukti ya, efektif. Kalau kita biarkan tanpa pembatasan daun, ini tersiernya akan memanjang terus. Dan yang ini malah nanti akan stuck justru. Nah, sedangkan kalau kita axle break, itu nanti nutrisinya akan lari ke pertumbuhan pucuk-pucuk yang masih aktif. Ini pucuknya kan masih aktif. Nah, nanti dia akan lari sini nutrisinya. Yang tunas yang terlalu vigor kita hentikan pertumbuhannya, seperti itu kurang lebih. Nah, ini sama jenis Veles juga saya sudah hentikan pertumbuhan pucuknya untuk tersier yang sudah panjang. Terus ini kita lakukan juga axle break. Ini untuk yang Veles. Oke. Nah, terus ini kan kebetulan yang saya axle break ini Harold dan Veles yang memang pembuahannya bisa pendek. Nah, kalau kita ketemu jenis-jenis anggur seperti banana atau taldun, dia kan pembuahannya di pucuk, harus axle breaknya itu di atas 25 daun. Nah, jadi ini meskipun sudah 12 daun, yang di sini belum saya axle break. Ini menunggu yang sangat panjang ya tersiernya. Misalkan sudah sekitar 30 daun, nanti baru kita axle break. Karena untuk jenis taldun ini pembuahannya di long spur atau potes pucuk di batang hijau. Nah, jadi ini untuk yang di atas 12 daun belum saya axle break untuk jenis taldun. Jadi teman-teman, untuk yang mau axle break dilihat dulu jenis anggurnya, yang jenis pangkas pendek, menengah, atau long spur. Kalau long spur kita biarkan sampai sekitar 30 daun atau lebih. Nah, terus ketika axle break biasanya mengeluarkan bunga. Nah, karena memang axle break itu bisa disebut juga potes pucuk, jadi dia bisa juga mengeluarkan bunga. Jadi ketika potes nanti bisa keluar bunga dari sini. Misalkan kita nggak lihat ke kebun, tahu-tahu sudah ada bunga, itu bisa. Itu namanya bunga-bunga bonus dari axle break. Tapi biasanya itu harus dibuang dulu sih. Fokus ke pertumbuhan batang, baru dilakukan pembuahan. Nah, sekarang bedanya apa? Axle break dan potes pucuk. Perbedaannya ada pada tujuan. Kalau axle break tujuannya adalah menahan laju nutrisi, sedangkan kalau potes pucuk itu adalah tujuannya untuk mengeluarkan bunga. Ya, seperti taldun ini misalnya kan, jenis pembuahannya itu dengan potes pucuk atau long spur. Kita masukkan pupuk pembuahan dulu. Setelah batangnya mencapai 30 daun, kita masukkan pupuk pembuahan, terus kita lakukan pangkas pembuahan potes pucuk. Kita potong, nanti akan mengeluarkan bunga, dan itu kita pelihara karena memang tujuannya untuk membuahkan. Nah, sedangkan kalau untuk axle break sendiri itu adalah menahan laju nutrisi supaya nutrisinya lari ke batang tersier yang tertinggal, supaya nutrisinya di sini lebih lancar dan bisa menyalip pertumbuhan yang lebih dulu atau yang lebih subur. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman jangan lupa ketika melakukan axle break dan mengeluarkan bunga, itu bunganya sebaiknya dibuang dulu aja ya. Bunga hasil axle break dan bunga hasil fondasi pruning itu beda. Karena ketika kita dapat bunga saat fondasi pruning, nanti waktunya akan pas, nggak jauh. Saat bunga 3 bulan kemudian buahnya matang, 3 bulan itu juga batang siap untuk dibuahkan. Jadi kita panen, masukin pupuk pembuahan, pangkas pas waktunya. Nah, sedangkan kalau untuk potes pucuk mengeluarkan bunga,
rata-rata itu bunganya dari tunas air, bunganya juga kecil dan hanya di beberapa tersier yang memang lebih duluan subur. Nah, jadi itu bedanya excelbrate dengan potes pucuk. Memang tekniknya sama, menghentikan pertumbuhan, tapi untuk yang potes pucuk itu adalah untuk pembuahan. Nah, kalau pembuahan artinya sudah dimasuki pupuk pembuahan dan memang tujuannya untuk mengeluarkan bunga. Nah, sedangkan untuk yang excelbrate tujuannya adalah untuk menahan laju nutrisi di batang yang lebih vigor supaya nutrisinya lari ke pucuk-pucuk yang masih aktif ini. Kita cuma mengalihkan hormon pertumbuhan yang di sini agar lari ke pertumbuhan yang tertinggal. Nah, itu bedanya potes pucuk dan excelbrate. Nanti ketika yang subur, tersier yang subur ini kita hentikan pertumbuhannya, kita excelbrate, nanti otomatis batang yang ini akan menggendut ya. Kita nutrisinya lari ke bawah, batang yang besar, kemudian nutrisi yang di pucuk ini akan lebih banyak mendapatkan nutrisi. Jadi pucuk yang ini akan lebih subur. Jadi seperti itu. Ini wajib dilakukan excelbrate secara konsisten supaya kita nggak membuang-buang waktu ya. Semakin cepat batangnya merata, nanti kita akan semakin cepat melakukan pembuahan. Jadi ketika sudah merata sebesar pensil dan sudah dimasuki pupuk pembuahan, langsung aja kita pangkas. Nanti akan mengeluarkan bunga. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.